Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Saya Fani Sukmawardana, guru sejarah di SMA Ma'arif Enu Pandaan. NIM PPG saya 233173715092. Saya melakukan kegiatan uji kinerja di SMA Ma'arif Enu Pandaan, materi terkait di kelas 10 fase E. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bagaimana keadaannya hari ini? Oke, sebelum melanjutkan materi, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan doa supaya kegiatan hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan ilmunya menjadi manfaat. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bayu memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita belajar majalah kitab Allah, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Kita akses dulu. Ya, yang belum akses siapa? Apa masuk semua ini? Masuk semua. Inilah. Baik ini ya, masuk semua ya. Oke, masuk semua. Sekarang tanggal. Dan masih materi baru. Kemarin bahas tentang materi yang lama yaitu juga. Sekarang kalau ini kalau kita lihat. Kita lihat lagi materi yang kemarin ya, terkait dengan Islam. Nanti kita akan bahas tentang Islam. Sebelum itu, ini ada ini masih apa kira-kira? Ada yang pernah lihat masjidnya? Belum pernah. Kalau tahu tragedi tsunami, nanti masjid apa itu? Masjid di Aceh. Ini. Nah, ini kita akan bahas tentang teori masuknya agama Islam di Nusantara. Kemarin ini materi sebelumnya, masih ingat? Ini bahas tentang apa lewat tadi? Oh, maksudnya itu Buddha. Kalau ini gambar apa ini? Jawi, paling dekat ya. Kalau ini Candi Belahan, ya. Benar, masih ingat semua, berarti belajarnya baik ya. Misalnya ini ada pertanyaan seperti ini. Mengapa masjid itu berbeda dengan masjid lokal yang lain? Ada yang mau jawab? Coba. Siapa yang mau jawab? Ya, kenapa? Kalau ini kenapa kok masjid itu berbeda? Karena itu ada pencampuran budaya, Pak, antara Tionghoa dengan Islam. Tionghoa, kalau Tionghoanya itu di mana? Di bagian warna merah. Apa di bagian apa? Arsitektur, yaitu kalau dengan tadi warnanya. Kalau masjid kita rata-rata berwarna putih, hijau, ya. Terus kalau tadi dibuat sekalian di rumah, ini tadi apa, Pak? Merah Kudus. Nah, Kudus. Ini ada akulturasinya juga. Ada apa? Hindu Buddha. Ini ya, bentuknya adalah menyerupai candi, tapi fungsinya sebagai menara masjid. Kalau dulu menara masjid digunakan orang untuk mengumandangkan azan. Oke, betul. Ya, hari ini pembelajarannya ini teori tentang masuknya agama Hindu Buddha. Kemudian nanti kita akan menarik kesimpulan. Kalian nanti akan melakukan KPD, mengerjakan tugas berkelompok ya. Jadi nanti ada kelompokan. Kemudian nih masuknya agama Islam. Ya. Di sini masuknya agama Islam. Ada yang tahu kira-kira apa
Bisa nyebutkan? 4 apa Boy? Pertama dari Gujarat, Gujarat, dari Cina, Cina, dari Persia, Persia, satu lagi dari apa ya? Apa saja? apa? Satu. Tempat orang Islam melaksanakan ibadah di Oh, mana? di Amerika. Oke, benar. Bagus, baik. Terima kasih sudah menjawab. Beri proses banyak yang sudah menjawab. Yang pertama, teori Persia. Kedua, teori Gujarat. Kemudian yang ketiga adalah teori Mekah. Kemudian kalau yang keempat, teori Cina. Atau kalau sekarang negara Cina disebut sebagai negara Tiongkok. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Teori Persia. Kalau dilihat dari ini, rata-rata bagi orang Persia itu mana sih? Persia itu mana sih? Iran. Hitler. Kalau sini berarti apa? Melakukan apa mereka? Melakukan perdagangan. Kalau dengan Nusantara, apa yang dicari orang-orang luar negeri? Apa? Rempah-rempah. Iya, bagus. Oke, sekarang kita lanjut. Nah ini teori yang dibangun oleh P.A. Hussein Jayadinda. Ini Islam dibawa oleh orang-orang dari Persia. Mereka melakukan perdagangan. Nah ini teori Gujarat. Kali ini keberapa ini? Taj Mahal. Apa itu Taj Mahal? Teori ini dikembangkan oleh Stuckborn. Ini Stuckborn ini salah satu tokoh fenomenal dalam perkembangan kolonial di Indonesia. Karena Stuckborn ini adalah orang Belanda, orang Nasrani yang mempelajari tentang agama Islam. Mempelajari itu Gujarat itu di India. Dagang Gujarat mesti berperan membawa ajaran Islam dan memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Lagi-lagi menggunakan hubungan perdagangan. Tadi yang Bayu agak lupa tadi ya, teori Mekah, ya, teori Mekah. Nah ini, kalau ini insya Allah kita tahu semua dan punya cita-cita ke sini semua ya. Ini apa ini? Ya, yang dibangun oleh Nabi siapa? Ya, tempat semua umat Islam Mekah. Ya. Nah ini. Ini ada beberapa tokoh yang menjelaskan seperti Fanawi ini menghubungkan Islam di Indonesia dengan di Mekah. Kenapa? Karena yang bisa tahu kenapa kok dengan Mekah? Ya karena Nabi Muhammad lahir dan besar di Mekah. Ya, kemudian Nabi Muhammad nanti dapat perintah untuk menyebarkan agama Islam. Pada usia berapa disuruh menyebarkan agama Islam? 10 tahun. Itu ada di pelajaran apa? SKI ya? Ya, oke. Satu pelajaran ya. Terus, kemudian ini melalui para jemaah haji, musim haji banyak. Kalau sekarang atau ziarah, ya itu kalau ada yang bukan seperti umroh ya, tidak ada apa tidak menjalankan hukum seperti haji, itu mereka membawa pengaruh dari setelah mereka melakukan ibadah haji di sini, mereka pulang membawa pengaruh. Oh di Mekah sana itu caranya ibadah itu seperti ini, cara sholatnya seperti ini. Jadi mereka pulang membawa dan disebarkan ke tetangga, ya dari sana ke barat. Oh ini dari Cina atau kalau sekarang namanya Tiongkok. Ya, ini kira-kira ada yang tahu betul ini. Nah, sarana Ceko yang tadi disebutkan oleh Gemah ya, ini ya tentang masjid Ceko. Ini salah satu orang ini. Dia adalah seorang Muslim. Nah ini dikembangkan oleh Muslim dan Mekah, menyebutkan bahwa dalam buku yang ditulis oleh Mahmud dan Fasin ini bahwa Laksamana Ceko ini ikut menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sekilas cukup materi hari ini. Nah ini Ceko seorang Muslim berbagai ini termasuk Indonesia. Jadi ini melakukan pelayanan banyak. Layak dalam Nusantara. Nah ini selanjutnya kalian berkelompok membentuk kelompok sesuai dengan teori. Ada berapa nanti teorinya? Oke, coba ini ada berapa teorinya? 1, 2, 3, 4. Arab atau Mekah. Oke, bagus. Berapa seluruhnya?
bawah. Yuk dikeluarkan HP-nya. HP-nya dikeluarkan. Kalian dapat RPG tadi yang sudah saya bagi di awal. Ini ada di sini. Apa yang harus kalian kerjakan? Ya. Ada 4 kelompok. Akan saya bentuk gampang saja. Ini kelompok 1, 2 baris ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Ayo silakan bentuk kelompok. Bentar, kelompok dulu deh. Nah, yang pada depan. Sudah? Semuanya sudah ya? Nah, sekarang ini diperhatikan, saya jelaskan dulu cara mainnya. Kita ini pakai namanya to stay to straight. Jadi ini yang paling gampang adalah ada yang bertamu kalau istilahnya. Jadi ada yang menetap untuk menyambut tamu, ada yang berkunjung ke kelompok lain sebagai tamu. Kalau bertamu itu kan biasanya kalau di budaya kita adalah membawa oleh-oleh hidangan. Nah, nanti kalian akan membawa oleh-oleh berupa informasi yang didapat di kelompok kalian. Kelompok 1, kalau di sini kelompok 1 berarti teori Persia ya. Ingat-ingat, kelompok 2 teori Arab, kelompok 3 teori Gujarat, 3 ya Gujarat, dan yang keempat teori Cina. Cara mainnya seperti ini. Teori Persia. Kalian ini ada barcode yang sudah saya sediakan, ada bahan ngajar sama link video. Kamu bisa pakai ini, bisa pakai sumber yang lain. Jangan lupa kalau nanti mengisi, ditulis juga sumbernya di paling bawah. Misalnya pakai dari internet dari apa? Misalnya yang paling sering dipakai itu Wikipedia, Kompas, detik.com, ditulis ya di bawah. Ini saya jelaskan cara mainnya. Diperhatikan ya supaya nggak bingung nanti. Kelompok 1 berarti teori Persia. Diisi dulu di teori Persia. Kemudian nanti ada satu lembar kertas lagi yang tadi sudah saya sediakan ya. Ditulis juga sama. Dipilih dari anggota kelompok ini, dipilih 1 untuk yang menjadi pengunjung ke kelompok lain dengan membawa oleh-oleh berupa informasi. Kalau dari kelompok 1 berarti oleh-olehnya Pak teori Persia. Urusannya datangnya ke kelompok 2. Kelompok 2 berarti apa? Nanti sebagai tuan rumah memberikan kalau ada tamu nanti disambut diberi apa? Diberi hidangannya. Hidangannya berupa informasi tentang apa kelompok 2? Arab. Berarti nanti yang bertamu itu diberi informasi Arab dulu nulis di sini. Ya, paham ya? Kelompok 2 itu juga dari kelompok 2 bertamu ke kelompok 3, kelompok 3 bertamu ke kelompok 4, kelompok 4 bertamu ke kelompok 1. Nanti seterusnya gitu. Yang dari tamu kelompok 1, tamunya akan digeser ke kelompok 2. Sebelum ditamui disiapkan dulu. Kalau yang mau bertamu disiapkan oleh-olehnya berupa informasi dari kelompoknya masing-masing. Yang mau ditamui juga harus menyiapkan informasi untuk diberikan kepada tamunya. Paham? Jelas ya? Nanti kalau nanti bisa tangan untuk tanya ke saya bagaimana. Ya, sekarang silakan dikerjakan. Waktu yang pertama kerjakan untuk menyiapkan hidangannya 10 menit cukup. Cukup ya? Untuk nanti di berikutnya mulai bertamu. Oke, silakan dikerjakan. Iya, harus semua isi dari informasi yang kamu dapat dari kelompok lain. Juga sumbernya di paling bawah. Misalnya pakai dari internet dari apa? Misalnya yang paling sering dipakai itu Wikipedia, Kompas, detik.com, ditulis ya di bawah. Kira-kira siapa yang jadi tamunya nanti? Yang mau bertamu? Nah, kalau dari kelompok 2 siapa yang mau bertamu? Ian. Kalau dari kelompok 3 siapa yang mau bertamu? Iwan. Mau bertamu ya. Dan kalau dari kelompok 4 siapa yang dikasih jadi bertamu? Richard. Oke.
Ayo diisi dulu, disiapkan bahannya sebelum kedatangan tamu dan sebelum menjadi tamu. Pinter. Sudah dapat pakai sumber dari mana? Oh, pakai Dari Gramedia. Oke. Berarti ini kelompok 4 tentang teori Cina. Pinter. Nah, sumbernya kalau bisa lebih dari satu ya, supaya informasinya bagus ketika diberikan ke toko lain ya. Tapi sekali lagi diberi intinya saja supaya tamunya itu dapat jangan yang terbaik. Oh ini maksudnya teori itu ini ya. Tuh. Kalau merasa kesulitan bisa tanya ke tuan rumahnya ya. Ini maksudnya bagaimana? Dan tuan rumah yang baik harus bisa memberikan jawaban ya gitu ya. Oke bagus. Sudah siap? Tuan rumahnya sudah siap? Tamunya sudah siap? Datang ke rumah yang dikunjungi? Ya, oke, silakan rolling. Nah, bentar, sebelum dikerjakan tamunya sudah diberi hidangan. Mana kelompok 1, mana hidangannya? Sudah disiapkan mana hidangannya? Oke, tamunya sudah bawa oleh? Sudah, mana? Oke, berarti ini dari kelompok 1 sama tamunya dari kelompok 4. Oke, bentar. Kemudian ini kelompok 2 ya? Sudah disiapkan hidangannya? Oke, sudah. Tamunya sudah bawa oleh? Tamunya dari kelompok berapa? 1. Oke, sudah. Kelompok 3, tuan rumahnya sudah menyiapkan hidangan? Sudah. Dapat tamu dari kelompok berapa? Kelompok 2. Mana coba lihat? Oh ini. Oke. Sudah. Kemudian kelompok 4 jadi tuan rumah ya. Menerima tamu dari siapa? 3. Mana hidangannya dari kelompok ini? Sama kelompok 3. Oke. Lanjut, silakan mulai bertukar informasi. Saya tanya ini, tuan rumah diberi hadiah oleh sama tamunya. Informasi. Terima kasih. Ucapkan terima kasih dan salam. Oke. Oke, bagus. Setelah itu lanjut bertamunya. Tanya ini, tuan rumah diberi hadiah oleh sama tamunya. Tuan rumahnya apa? Dikasih oleh apa?
dari tamunya. Teori Cina. Oke. Rijal ya, tamu disambut dengan hidangan yang baik. Dapat oleh-oleh apa? Dapat hidangan apa? Teori Arab. Oke, mantap. Oke, yang jadi tamu berdiri lagi. Yang jadi tamu berdiri lagi. Karena coba saya tanya satu jadi tamu. Rijal, dari kelompok berapa tamu? Kelompok 4. Tamu ke kelompok 1. Apakah bisa baik dengan kelompok 1? Bisa baik. Dapat informasi? Teori Persia. Coba apa yang kamu dapat? Satu saja apa yang kamu dapat? Tentang Oke, pintar. Bagus. Nah, lanjut tamu. Ini kelompok berapa? 1. Disambut baik sama tuan rumahnya? Sangat baik. Dapat informasi Apa? Arab. Coba apa? Satu yang kamu dapat? Di Indonesia. Sekarang saya tanya coba. Iya ini. Tuan rumah sudah dapat berapa tamu? Sudah dapat dua Dua tamu. Dari mana saja? dari Arab sama Sekarang saya tanya, tamunya sopan santun apa enggak? Sopan. Memberikan oleh-oleh baik? Oleh-olehnya gampang dimengerti? Gampang. Bisa ya nanti dipahami ya? Oke, sekarang saya tanya. Bagus. Makasih ya, setia ya. Berikutnya ini, kelompok 1. Saya tanya ke rumah ini. Dapat tamu dari mana saja? Ujaran sama Cina. Gimana tamu? Sikapnya bagaimana? Kalau yang diberikan gimana? Bisa diterima dengan baik? Bisa. Oke. Terima kasih ya. Oke, berikutnya kelompok 2. Tuan rumahnya. Gimana tamunya? Dapat dari mana saja? Cina sama Persia. Gimana tamu-tamunya? Sangat baik. Kasih bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, bagus. Terima kasih ya. Nah, berikutnya nih kelompok 3. Dapat tamu dari mana saja, Jin? Persia sama Arab. Gimana tamu-tamunya? Baik. Oleh-olehnya berupa informasinya gampang diterima? Oke, pintar. Terima kasih ya, Dino. Oke. Ini ya. Jadi tuan rumah harus menjadi tuan rumah yang baik, tamu juga harus menjadi tamu yang baik. Yaitu berupa wajib. Oke. Sekarang sebagai rasa terima kasih ke tuan rumah karena disambut dengan baik, silakan berjabat tangan. Oke. Tamunya silakan rolling dan tuan rumah mempersiapkan hidangannya lagi untuk tamu berikutnya. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Tuan rumah, Dan kapan lagi? Iya. Dari kau mana? Oh, enggak. Oke, gimana tamunya? Maksudnya baik-baik atau nenek sendiri? Saya sendiri. Oh, saya tanya sendiri. Oh, enggak permisi tadi? Oh, baik kali ini cukup ya. Kalau kelompok dua. Tamu dari mana? Dari Gujarat. Gimana tamu nih? Baik, untuk saya dulu. Bagus. Kelompok 3. Kamu dari mana lagi nih? Cina. Teori Cina. Ini. Oh baik. Maksudnya sopan. Oke, pintar. Terakhir kelompok 4. siap, yang paling tuan rumah ini. Gimana ini? Tamu ini? Baik. Oh, sudah salah. Oke, luar biasa. Bagus. Kalau tamunya baik, Jangan baik ya. Oke, siap.
Ini yang tugas yang kedua ya, setelah kamu kalian diminta untuk mana yang lebih dulu ya, teori mana yang akan menjawab. Kemudian kira-kira ada nggak teman dan kemudian dari masing-masing teori itu ya? Oke, itu. Jadi dapat informasi tadi habis pertama disimpulkan mana yang akan dijawab. Kemudian kira-kira apa teman dan kemudian. Bahwa Islam masih pada abad ke-17, maka kekuasaan Islam di timur tengah masih dalam lingkungan Khalifah Umayyah, sehingga memungkinkan bagi ulama dalam Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar dan bersama. Terima kasih. Sekian saya. Untuk hasil dari satu. Dari arah bagaimana salah satu yang tentang organisasi identitas. Dalam kali ini ada Islam dapat langsung dari wilayah yang kemana. Islam di Indonesia dibawa oleh Arab dan Arab ini diletakkan dalam negara Islam dengan kaitan kebijakan dalam pembangunan para timur sejak awal abad ke-7 dan Terus kemudian dari namanya ya, dan dari Arab. Kalau kurangnya apa dan bukti yang menjelaskan antara dalam solusi penyebaran Islam di Indonesia. Kemudiannya adanya kesamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Oke, bagaimana kalau lain sudah jelas? Oke, terima kasih. Saya tutup presentasinya. Oke, silakan Arifin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak dan Bapak ingin menjelaskan teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah India Muslim yang berdagang Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti sejarah mengenai Islam Nusantara menurut teori Gujarat adalah ditemukannya makam Sultan Malik Saleh pada tahun 1297. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Arnold Robinson. Kemudian berikutnya teman dan kemudian hari ini. Kemudian dari Gujarat adalah terdapat para insan Sultan bahasa Malik Saleh yang mirip orang yang ada di sana. Kelemahan teori Gujarat ialah perbedaan mazhab di mana kerajaan berkuasa mengenal mazhab Syafi'i. Oke, itu saja Arifin? Ya. Oke, silakan ditutup. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Eca. Eda. Oke. Silakan Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar, mewakili kelompok 4 untuk menjelaskan teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh Laksamana Cheng-ho, yaitu orang Islam Tionghoa. Bukti teori Cina yaitu Masjid Cheng-ho, masjid yang berarsitektur Cina. Kelebihan dan kekurangan teori Cina. Kelebihan mempunyai banyak bukti, salah satunya Masjid Cheng-ho. Kekurangannya tidak menjelaskan awal masuk Islam ke Nusantara. Oke, itu saja ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup Eda. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih untuk 2, 3 dan presentasikan tentang apa yang kalian pelajari hari ini, yaitu ada yang mau ngasih kesimpulan secara umum. Kita hari ini belajar tentang apa? mungkin coba balik ke atas. Hari ini belajar tentang apa kita? Yaitu apa itu? Kan 4 teori, yang pertama yaitu teori Persia, kedua yaitu teori Gujarat, yang keempat teori Mekah, dan terakhir teori Cina. 4 teori ya. Ya. Terus bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Yang jadi tamu sama tuan rumah ya, tamunya disambut baik. Ada tadi yang tamunya kata sambut gimana ya? Tamunya gimana? Nggak salah Lain kali gitu ya, kalau soal itu ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran Sekarang hari ini kita memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan informasi dalam terkait dengan islamisasi di Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Sebelum ditutup, sebelum diakhiri pelajaran hari ini, silakan Bayu Dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dan pelajaran tadi berikan manfaat untuk kita. Mulai. Sekali lagi terima kasih. Beri aplaus untuk kalian semua yang sudah terima kasih. Itu saja pelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bersama